Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Ini tanggal 6 Maret jam 8 waktu Indonesia Barat aku ngerekordnya. So pagi ini aku ingin bikin energi update untuk bulan Maret. Aku tahu ini udah agak telat, tapi aku ngerasa tetap harus menyampaikan pesannya karena ini mungkin diperlukan, atau mungkin ada orang dengar kemudian merasa oh ternyata nggak apa-apa ya keadaan gue kayak gini, memang energinya lagi seperti ini. Semoga videonya cukup singkat. But anyway, sebelum mulai, aku mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman yang tetap masih setia ada di channel YouTube aku, walaupun aku uploadnya kadang rajin, kadang nggak rajin. Tapi aku tetap akan upload, tetap akan mengisi channel ini dengan hal-hal yang menurut aku mungkin bisa bermanfaat untuk di-share. Memang belakangan kayaknya channelnya juga berubah gitu kan, lebih kepada sharing dan aku jarang pick a card. Tapi kalau masalah reading segala macam itu sebenarnya aku lebih banyak ngelakuin sekarang tuh di Instagram. Itu bisa setiap minggu, seminggu sekali aku open free reading, mini reading lah. Jadi kamu bisa tanya satu hal, kemudian aku reading pakai satu kartu di Instagram itu. Jadi kalau ada yang urgent-urgent gitu ya, sebulan sekali ada mini reading di Instagram aku di Dames Oracle. Seminggu sekali deng, yang ini adalah aku suka ambil kartu, nah nanti kalian baca sendiri kartunya gitu. Artinya apa gitu, gampang kok sebenarnya. Biasanya kayak motivational cards, affirmation cards. Jadi memang seminggu sekali akan ada reading yang ringan-ringan untuk pesan semesta atau penambah semangat. Oke, itu sekilas info aja. Untuk energi Maret, teman-teman. Jadi yang aku rasain adalah Maret ini memang energinya agak panas ya. Jadi agak walaupun hujan terus nih di Jakarta, cuman sifat energinya itu lebih ke api gitu. Jadi akan ada menimbulkan perasaan ingin take action gitu, atau ingin pergi, atau ingin melakukan sesuatu. Cuman ini lucu nih ya, jadi agak kontradiktif energinya aku rasain. Ingin melakukan sesuatu, ingin berbuat banyak, cuman timingnya belum tepat. Jadi ada energi yang nahan juga. Jadi banyak dari kita mungkin ngerasa frustrated kayak, aduh gue kok pengen begini cuman uangnya belum ada. Gue harus begini tapi sarananya nggak ada gitu. Jadi banyak yang kita pengen lakuin, energi kita tuh banyak gitu ya untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya. Cuman timingnya atau resourcesnya atau pokoknya kondisi kitanya itu belum pas gitu untuk supaya kita bergerak melakukan hal tersebut. Itu pertama. Jadi wajar aja. Saranku sih sabar ya, belajar sabar, belajar untuk mempercayai bahwa timing Tuhan itu paling baik. Kalau udah timingnya adalah timingnya semesta, timingnya Tuhan gitu, kita tuh kayak ngepas aja semuanya. Kesehatannya ada, uangnya ada, waktunya ada, segalanya jadi mudah. Jadi kalau misalnya rasanya udah bisa jalan nih sekarang, tapi kemudahannya cuma terasanya 80% atau 70%, itu saranku jangan jalan. Jangan dilakukan dulu, sabar. Sampai full 100% pintu kebuka gitu ya, pintu kebuka full, kamu tinggal jalan, nah itu baru jalan. Jadi kalaupun masih 99% gitu ya, tapi pintu itu tidak full kebuka, kamu masih lihat bahwa nih belum terbuka dengan leluasa di mana kamu bisa jalan melewati pintu itu, mendingan tunggu gitu. But again, ini kan general ya, jadi coba dicek kembali dengan hati kalian, dengan kondisi kalian saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini nih, yang juga agak-agak lucu banget gitu menurut aku, kok bisa ya momen ini ada di bulan ini gitu. Jadi aku ngerasa juga di bulan ini energinya menyuruh kita untuk
pulang ke masalah masing-masing. Biasanya kan aku suka bilang pulang ke diri sendiri. Ini pulang ke masalah masing-masing. Artinya kita akan atau sebagian dari kita mungkin sedang menghadapi masalah yang selama ini kita coba cuekin gitu, kita abaikan, kita nggak mau nengok-nengok ke situ dan berharap bahwa nanti dengan sendirinya akan selesai. Nah, bulan ini entah kenapa itu kayak dihadepin di depan mata, dan kayak semesta tuh kayak pengen bilang ke kita bahwa ini nggak bisa diabaikan sebenarnya, dan ini nggak bisa kamu minta tolong ke orang untuk bantuin kamu ngadepinnya. Nggak, ini tuh hanya butuh kamu sendiri yang ngadepinnya. Jadi kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang memang it's us against ourselves gitu loh. Gimana ya? Pokoknya ada hal yang memang harus kita urus, nggak bisa ditunda sebenarnya, karena mau ditunda bagaimanapun itu akan keep coming back to us. Hal itu akan datang lagi, dan setiap datang lagi itu dia akan semakin besar pressure-nya, tension-nya, bikin kita tuh ngerasa makin takut sebenarnya. Jadi ketika sekarang kamu sedang menghadapi sesuatu yang kamu tahu nih, isu ini sebenarnya emang sudah berjalan sejak lama gitu kan, tapi memang belum kelihatan jalan keluarnya. Dan mungkin selama ini sebagian dari diri kamu mungkin ngerasa, oh ya udahlah, toh gue juga belum tahu harus mau ngapain gitu kan. Jadi ya udah, kamu bawa berkegiatan gitu kan. Memang it's at the back of your head, selalu kamu pikirin, tapi action dari kamu sebenarnya belum maksimal. Nah, ini adalah saat dimana duduk bersama masalah itu, gak usah ngajak teman, gak usah ngajak orang, bener-bener duduk di situ, lalu tanya ke dalam diri, sebenarnya Tuhan tuh mau ngajarin aku ngapain ya? Gitu. Contohnya gini, misalnya kamu selalu terlibat dalam relationship yang tidak sehat. Jadi misalnya putus dari satu cowok, kemudian kamu mencoba untuk dating lagi, dapat lagi cowok yang kayak begitu juga perilakunya gitu kan, tapi makin parah gitu kan, dan belum selesai patah hati yang ini, kemudian ada lagi kejadian gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, berhenti dulu, stop dulu, kemudian duduk, diem, tanya ke dalam diri, Tuhan tuh mau ngajarin gue apa sih? Jadi instead of nyalahin semua laki-laki, daripada kamu nyalahin laki-laki, nyalahin orang-orang, nyalahin lingkungan, selalu tanya ke diri sendiri, ini kejadian ini bisa sampai terjadi di hidup gue tuh sebenarnya gue mau diajarin apa ya? Gitu. Mungkin kamu mau diajarin bahwa kamu tuh selama ini haus kasih sayang, dan jadinya ngemis kemana-mana gitu kan. Padahal Tuhan membekali kamu dengan kasih sayang yang sudah lengkap di dalam diri kamu. Kamu hanya perlu untuk mengakses itu ke dalam diri. Ketika sudah bisa menyayangi diri sendiri, mensyukuri ternyata hidup kamu itu baik-baik saja, ya kamu nggak perlu mengemis-ngemis atau mengais-ngais bentuk cinta yang sebenarnya tidak sehat. Itu contoh gitu ya. Ada lagi mungkin tentang kalau misalnya isu yang gede ini adalah keluarga gitu. Selama ini kamu merasa bahwa kamu diperlakukan tidak adil oleh keluarga, kemudian kamu spending whole of your life gitu, menghabiskan hampir seluruh waktu hidup kamu menyayangi teman-teman kamu, kemudian misalnya lebih sibuk dengan orang luar, dan isu keluarga ini ya udah hanya kamu jadiin cerita aja gitu kan. Nah, sekarang saatnya lah untuk bertanya ke diri sendiri, apakah benar gitu ya keluarga gue kayak gitu? Apakah benar narasi yang gue percaya selama ini bahwa keluarga gue kayak gitu? Dan kalaupun benar gitu kan, maksudnya Tuhan apa sih kok gue dilahirkan dalam keluarga yang settingannya kayak gitu gitu? Itu harus dipikirin, karena kalau enggak, hidup itu jalan terus dan kita hanya percaya apa yang kita lihat tanpa kita mengetahui makna di baliknya.
Kalau kita cuma percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, akhirnya apa? Akhirnya hidup itu akan penuh dengan penderitaan, tapi pelajarannya nggak dapet. Padahal di setiap kejadian, mau itu kejadian menyenangkan atau kejadian tidak menyenangkan, itu banyak sekali harta karun yang berupa pelajaran-pelajaran yang Tuhan titipin lewat kejadian-kejadian itu. Gitu. Jadi ya Maret ini adalah mungkin bulan yang mumetin gitu buat sebagian orang. Tapi justru di balik kemumetan itulah ada opportunity untuk tanya gitu. Benar-benar bertanya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi jangan sampai kita merasa sebagai korban. Bertanyalah sebagai murid kepada gurunya gitu. Kalau kita nanya sebagai korban, itu kita akan selalu punya mindset yang sangat sempit bahwa dunia ini jahat dan maunya bikin gue celaka aja. Aduh, jangan mau hidup kayak gitu, rugi gitu kan. Jangan deh teman-teman, merasa sebagai korban tuh jangan. I know it's painful, memang nggak enak, memang menyakitkan gitu ya kadang-kadang kejadian hidup. Tapi cobalah bertanya dari perspektif seorang murid. Aduh, kenapa sih gitu, Tuhan kok kasih pelajaran susah? Tapi kan kita selalu ingat, di setiap kitab suci dijelaskan gitu kan, kita dikasih sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan bukan cuma kemampuan menanggung beban, tapi kemampuan berpikir secara kreatif. Jadi ketika sedang terhimpit suatu masalah, berpikirlah secara kreatif. Dan kita cuma bisa berpikir secara kreatif kalau kita tenang, kalau kita merasa aman kan. Nah, gimana caranya supaya merasa tenang dan aman? Yaitu aku bilang, jangan merasa sebagai korban. Tapi merasalah sebagai murid yang sedang mau diajarin nih. Kalau dulu guru yoga aku sering bilang, hidup itu kayak permainan catur. Berpikirlah seperti orang yang sedang bermain catur. Jadi setiap ditutup jalannya, mikir gimana caranya supaya bisa melewati lawan gitu, atau sampai ke tujuan dengan cara yang cerdas, dengan cara yang etis, dengan cara yang halal gitu. Jadi kalau udah ada rasa takut, aduh gimana nih misalnya nggak bisa bayar sekolah atau apa gimana, nah rasa takutnya disingkirin dulu dengan keyakinan bahwa Tuhan itu maha kaya. Sekarang tenangin dulu, pasti akan ada jalan. Harus tenang dulu, gitu. Nah, berpikirlah dengan kreatif. Singkirkan perasaan gengsi, singkirkan perasaan takut dijudge orang, gitu kan. Pikir apa yang bisa gue lakuin ya, misalnya untuk membayar sekolah anak gue, gitu. Misalnya jualan, mau ditambah lagi, misalnya masih ada waktu, masih ada tenaga, tambah hasil yang lain, gitu kan. Nah, kalau sudah misalnya posisinya sangat terjepit, tidak ada kemampuan lagi untuk melakukan hal lain dan kayaknya jalan semua buntu, ya sudah, buntukanlah gitu. Maksudnya pasrah aja. Aku memang ngomongnya gampang ya. Aku tahu ini hal yang sangat susah bagi kita semua. Tapi memang di Maret ini pun aku juga mendapat message-nya juga, ketika memang kamu diharuskan untuk pasrah, ya pasrah. Karena ketika pasrah, ketika kita sudah angkat tangan dan menyadari bahwa ternyata selama ini gue ngejalanin hidup gue tuh carut marut, gue tidak punya kemampuan mengatur, maka aturlah ya Allah gitu. Kalau memang harus berada di bawah, ikhlaslah berada di bawah. Sampai nanti Tuhan mengangkat lagi kita ke atas gitu kan, roda kehidupan muter terus gitu. Jadi ya ikhlas ketika misalnya memang harus berada sangat-sangat di bawah, ikhlas. Karena itu adalah momen sebenarnya di mana kita tuh benar-benar mengenal Sang Pencipta. Kamu akan lihat betapa ketika kamu angkat tangan dan membiarkan diri kamu berada di bawah, kamu akan lihat banyak keajaiban Tuhan. Aku pernah ngalamin ini. Aku bisa ngomong gini karena aku beberapa kali ngalamin itu. Ketika sudah aku lepaskan keinginan aku,
aku sudah lepaskan perjuangan aku, justru saat itulah yang namanya magic atau divine guidance itu ya bisa masuk dan mulai bekerja. Dan Tuhan tuh gak pilih kasih, teman-teman. Mau kamu agamanya apa, mau kamu itu sehari-harinya bagaimana, tapi ketika kamu benar-benar sudah, ya Allah, aku udah gak tahu lagi nih harus apa. Misalnya aku gak tahu lagi gimana caranya besok makan, kasih petunjuk lah ya Allah gitu kan, tolong gitu. Pasti nanti ada jalannya. Tapi ingat, kita harus usaha dulu, usaha yang maksimal, kemudian kita lepaskan. Dan ketika tidak ada pintu yang kebuka, ya sudah, lepasin. Pasti ada maksud yang baik di balik tertutupnya pintu-pintu itu. Gitu, teman-teman. Maret ini sebagian rasanya seperti itu. Jadi buat kamu yang sudah berjuang sampai mentok, mungkin kamu harus tanya lagi ke dalam diri, apa sih yang harus aku pelajarin di sini? Gitu. Dan tanyanya yang rajin sampai akhirnya mengerti. Karena jawaban itu kadang-kadang datangnya bisa dari mana-mana. Kadang kamu tahu-tahu ngeh aja gitu kan, oh iya ya. Atau kamu ingat ada suatu cerita atau apa. It's okay. Yang penting kencengin terus komunikasinya sama Sang Pencipta. Karena memang di momen kayak gini memang, apalagi bulan ini memang bukan momen dimana kamu bisa sharing masalah ini dengan orang lain. Karena ini adalah pelajaran ultimate gitu, pelajaran yang paling penting. Nah, kalau pelajaran yang paling penting biasanya Tuhan pengen kamu ngadepinnya sendiri, private sama Tuhan. Sebenarnya masa-masa yang istimewa, apalagi mau puasa. Jadi ya ikhlasin aja, kayak apa ya? Aku sering sih kalau udah kayak gitu aku ngerasa kayak ya udah deh, ubah deh gue gitu kan. Gue udah nggak bisa nih menjadi diri gue yang kayak gini, tapi gue juga nggak tahu caranya berubah. Jadi ubah gue aja. Nah, kalau sudah bicara kayak gitu, ubah gue aja. Jangan serta-merta berharap bahwa besoknya kamu jadi orang yang baru, enggak. Kadang caranya Tuhan mengubah kamu itu lewat kejadian-kejadian yang tidak enak. Dan di setiap kejadian yang tidak enak itu ya harus ingat bahwa kamu minta diubah. Kamu minta diubah menjadi orang sabar misalnya. Ya, kamu akan didatengin orang-orang yang marah-marah sama kamu. Kamu akan didatengin kejadian-kejadian yang bikin kamu harus memperpanjang sabar. Semoga ingat ya, maksudnya ketika itu terjadi, ya lus dada dan ingatlah langsung, oh iya ya, aku lagi diajarin sabar gitu. Gitu teman-teman. So, berprasangka baiklah terhadap kehidupan. Dan setiap kejadian yang tidak enak, orang-orang yang menyebabkan itu, kondisi dunia, ini semua hanyalah settingan panggung dari Tuhan supaya kita belajar. Jadi stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan pihak-pihak yang terlibat. Karena itu sudah atas seizinnya terjadi untuk kita. Bukan kepada kita ya, untuk kita belajar. Jadi selama kita masih nyalahin orang, itu lulusnya lama, serius. Selama kita masih marah, nyalahin keadaan, kita menjadi korban, wow, lama banget nanti lulusnya, sayang. Mendingan diakui bahwa anjrit ini sakit banget ya kejadian ini, gak enak banget ya. Udah, stop sampai situ. Jangan terus-terusan, ini banyak banget ya notifikasi masuk. Jangan terus-terusan di-indulge, jangan dimanjain perasaan korbannya. Jadilah dewasa dan langsung ngomong kepada bos gitu. Jadi daripada nyalahin keadaan, langsung ngomong ke yang punya hidup. Lo mau ngajarin gue apa nih Tuhan? Gitu. Tanya. Nanti akan dikasih lihat. Trust me. So have a good day. Sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa walaupun masih a few days lagi ya, beberapa hari lagi. Jangan lupa untuk setting intention. Kalau mau puasa, niatkan sesuatu yang baik untuk bulan Ramadan ini. Dan semoga apapun niat baik kita dikabulkan oleh semesta.
Dah teman-teman, thank you for watching.